Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zahra Raudatul Jannah dari kelas SD 24B, NIM 24064141. Saya akan membahas materi fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan wacana. Pembahasan akan dimulai dengan materi pertama, yaitu fonologi. Pengertian kajian linguistik. Linguistik adalah ilmu yang mempelajari, mengkaji, atau menelaah hakikat dan seluk bahasa, yakni bahasa secara umum yang dimiliki manusia sebagai alat komunikasi, atau linguistik adalah ilmu tentang bahasa atau ilmu yang menyelidiki bahasa secara ilmiah. Berdasarkan pendapat yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa objek kajian linguistik adalah bahasa. Bahasa adalah alat komunikasi yang terorganisasi dalam bentuk satuan-satuan seperti kata, kelompok kata, klausa, dan kalimat yang diungkapkan baik secara lisan maupun tulis. Definisi fonologi. Secara etimologis, fonologi berasal dari dua kata Yunani, yaitu pon yang berarti bunyi dan logos yang berarti ilmu. Maka pengertian harfiah fonologi adalah ilmu bunyi. Fonologi merupakan bagian dari ilmu bahasa yang mengkaji bunyi. Objek kajian fonologi yang pertama adalah bunyi bahasa atau fon, yang disebut tata bunyi atau fonetik, dan yang kedua mengkaji fonem yang disebut tata fonem atau fonemik. Fonologi adalah bagian dari ilmu bahasa yang mempelajari tentang suara. Objek studi fonologi yang pertama adalah suara bahasa atau fon, yang juga dikenal sebagai fonetik, dan yang kedua adalah studi tentang fonem, yang dikenal sebagai jonemik. Jenis-jenis fonologi. Yang pertama, fonetik. Berdasarkan definisi yang dikemukakan para ahli di atas, secara umum dapat dikatakan bahwa fonetik adalah bidang linguistik yang mempelajari bunyi bahasa, baik itu prosesi terbentuknya dan bagaimana bunyi diterima oleh telinga pendengar, tanpa memperhatikan apakah bunyi tersebut mempunyai fungsi sebagai pembeda makna atau tidak. Yang kedua, fonemik. Menurut Abdul Chaer, fonemik adalah cabang studi fonologi yang mempelajari bunyi bahasa dengan memperhatikan fungsi bunyi tersebut sebagai pembeda makna. Menurut Ahmad Muwafaq, bahwa fonemik adalah cabang studi fonologi yang menyelidiki dan mempelajari bunyi ujaran atau bahasa atau sistem fonem suatu bahasa dalam fungsinya sebagai pembeda arti. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa istilah fonemik dapat didefinisikan sebagai satuan bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan fonem memiliki fungsi untuk membedakan makna. Peran fonologi dalam kajian linguistik. Fonologi memainkan peran krusial dalam kajian linguistik, terutama dalam memahami struktur dan fungsi bunyi dalam bahasa. Berikut adalah beberapa aspek penting mengenai peran fonologi. Yang pertama, struktur bahasa. Fonologi mengkaji bagaimana bunyi diorganisasikan dalam sistem bahasa tertentu. Yang kedua, proses morfofonologi. Dalam pembentukan kata, fonologi berperan dalam proses morfofonologis seperti
asimilasi bunyi, dan penyesuaian bunyi saat morfem berinteraksi. Yang ketiga, identitas sosial dan budaya. Fonologi juga berkontribusi pada identitas sosial melalui aksen dan dialek yang mencerminkan latar belakang budaya penutur. Yang keempat, aplikasi praktis. Pemahaman tentang fonologi memiliki aplikasi praktis dalam pengajaran bahasa, teknologi, pengenalan suara, dan analisis linguistik yang lebih luas, termasuk sintaksis dan semantik. Yang kelima, pembentukan makna. Fonologi berfungsi dalam membentuk makna kata melalui perubahan bunyi. Pembahasan selanjutnya adalah materi kedua, yaitu morfologi. Definisi morfologi. Secara etimologi, kata morfologi berasal dari kata morf, yang berarti bentuk, dan kata logi, yang berarti ilmu. Jadi, secara harfiah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Di dalam kajian linguistik, morfologi berarti cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bentuk kata dan perubahannya, serta dampak dari perubahan itu terhadap arti atau makna. Pada kamus linguistik, pengertian morfologi adalah bidang linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasinya, atau bagian dari struktur bahasa yang mencakup kata dan bagian-bagian kata, yaitu morfem. Definisi morfem. Ahli bahasa sering mendefinisikan morfologi sebagai studi tentang morfem. Morfem adalah unit tata bahasa terkecil dari suatu bahasa. Morfem adalah bentuk bahasa yang terkecil yang tidak dapat lagi dibagi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, kata putus jika dibagi menjadi pu dan tus, bagian-bagian itu tidak dapat lagi disebut morfem karena tidak mempunyai makna, baik makna leksikal ataupun makna gramatikal. Jenis-jenis morfem. Yang pertama, morfem bebas. Morfem bebas adalah morfem yang tanpa keterkaitannya dengan morfem lain dapat langsung digunakan dalam pertuturan. Morfem bebas disebut juga dengan morfem akar, yaitu morfem yang menjadi bentuk dasar dalam pembentukan kata. Disebut bentuk dasar karena belum mengalami perubahan secara morfomis. Yang kedua, morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang harus terlebih dahulu bergabung dengan morfem lain untuk dapat digunakan dalam pertuturan. Morfem ikat disebut juga morfem afiks. Berdasarkan pengertian tersebut, maka morfem terikat karena morfem ini tidak memiliki kemampuan secara leksikal, akan tetapi merupakan penyebab terjadinya makna gramatikal. Contoh morfem ikat yang berupa afiks, yaitu n, di, na, ake, dan lain-lain. Proses morfologi. Proses morfologi dikenal juga dengan sebutan proses morfomis atau proses gramatikal. Pengertian dari proses morfologi adalah pembentukan kata dengan afiks. Yang pertama, proses afiksasi atau pengimbuhan. Proses afiksasi atau afiksasian disebut juga dengan proses pengimbuhan. Yang kedua, proses reduplikasi atau pengulangan. Proses reduplikasi atau pengulangan atau reduplikasi adalah pengulangan satuan gramatik. Yang ketiga, komposisi atau perpaduan. Komposisi dalam proses ini dua leksem atau lebih berpadu dan outputnya adalah paduan leksem atau kompositum dalam tingkat morfologi atau kata majemuk dalam tingkat sintaksis. Yang keempat, konversi atau perubahan. Konversi adalah proses perubahan kelas
kata tanpa mengubah bentuk kata tersebut atau tanpa penambahan afiks atau perubahan bentuk lainnya. Kedudukan morfologis dalam linguistik. Dalam ilmu linguistik, kajian morfologi berada di antara kajian fonologi dan sintaksis. Sebagai kajian yang terletak di antara kajian fonologi dan sintaksis, maka kajian morfologi itu mempunyai kaitan baik dengan fonologi maupun dengan sintaksis. Keterkaitannya dengan fonologi jelas dengan adanya kajian yang disebut morfonologi atau morfofonemik, yaitu ilmu yang mengkaji terjadinya perubahan fonem akibat adanya proses morfologi. Pembahasan selanjutnya adalah materi ketiga, yaitu sintaksis. Pengertian sintaksis. Kata sintaksis berasal dari bahasa Yunani yang merupakan sun dan tetein, yang artinya mengatur bersama-sama. Sintaksis adalah bagian dari tata bahasa yang mempelajari dasar-dasar dan proses-proses pembentukan kalimat dalam suatu bahasa. Sintaksis juga dikenal dalam bahasa Belanda dengan istilah sintaksis dan dalam bahasa Inggris sintaks. Sintaksis ialah bagian dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Dari kedua pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa sintaksis itu bagian dari tata bahasa yang membicarakan masalah seluk-beluk kalimat, klausa, dan frasa. Kalimat merupakan tataran paling tinggi yang di dalamnya bisa terbentuk atas klausa dan frasa. Hakikat sintaksis. Sintaksis sebagai bagian dari ilmu bahasa mempersoalkan hubungan antar kata dengan satuan-satuan yang lebih besar dalam suatu konstruksi yang disebut kalimat. Zainal Arifin mengemukakan bahwa sintaksis adalah cabang linguistik yang menyangkut susunan kata-kata di dalam kalimat. Susunan kata itu harus linier, tertib, dan tentu harus bermakna. Sementara itu, A. Cair menyatakan bahwa sintaksis menguraikan atau menganalisis sebuah satuan bahasa yang dianggap paling besar, yaitu kalimat, diuraikan atas klausa-klausa yang membentuk kalimat itu, lalu klausa diuraikan atas frasa-frasa yang membentuk klausa itu, dan frasa diuraikan atas kata-kata yang membentuk frasa itu. Alat sintaksis. Urutan kata dalam bahasa Indonesia menjadi penting. Maksudnya, urutan kata boleh dipindahkan, asalkan maknanya tepat dalam bahasa Indonesia. Misalnya, kata kemarin dalam kalimat yang pertama, saya kemarin terjatuh dari sepeda motor. Yang kedua, saya terjatuh dari sepeda motor kemarin. Yang ketiga, kemarin saya terjatuh dari sepeda motor. Fungsi sintaksis. Fungsi sintaksis akan menghubungkan kata atau frasa dalam kalimat itu. Artinya, fungsi itu memiliki hubungan dengan urutan kata atau frasa dalam kalimat. Fungsi sintaksis utama dalam bahasa adalah subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap, atau P, strip, O, ket, strip, pel. Ada pula fungsi lain seperti atributif atau yang menerangkan, koordinatif atau yang menggabungkan secara setara, subordinatif atau yang menggabungkan secara bertingkat. Contoh sintaksis. Yang pertama, semua S sudah hadir, P kecuali dosenku, ket menunjukkan makna perkecualian. Yang kedua, saya S tidak ke kampus, P karena sakit, ket menunjukkan makna sebab. Yang ketiga, meski dilarang, ket aku S tetap pergi juga, P ket menunjukkan makna perlawanan. Yang keempat, kami S akan membayar, P iuran RT, O asal ada buktinya, ket menunjukkan makna syarat. Pembahasan selanjutnya adalah materi keempat, yaitu semantik. Pengertian semantik. Kata semantik berasal dari bahasa Yunani sema yang artinya tanda atau lambang atau seigen.
Semantik pertama kali digunakan oleh seorang filolog Perancis bernama Michel Breuil pada tahun 1883. Kata semantik kemudian disepakati sebagai istilah yang digunakan untuk bidang linguistik yang mempelajari tentang tanda-tanda linguistik dengan hal-hal yang ditandainya. Oleh karena itu, kata semantik dapat diartikan sebagai ilmu tentang makna atau tentang arti, yaitu salah satu dari 3 tataran analisis bahasa, yaitu fonologi, gramatika, dan semantik. Jenis-jenis semantik. Yang pertama, semantik behavioris. Para penganut aliran behavioris memiliki sikap umum, yaitu penganut pandangan behavioris tidak terlalu yakin dengan istilah-istilah yang bersifat mentalistik berupa main, konsep, dan idea. Yang kedua, semantik deskriptif. Semantik deskriptif yaitu kajian semantik yang khusus memperlihatkan makna yang sekarang berlaku. Makna kata ketika kata itu untuk pertama kali muncul tidak diperhatikan. Yang ketiga, semantik generatif. Konsep-konsep yang terkenal dalam aliran ini adalah yang pertama, kompetensi atau kompetens, yaitu kemampuan atau pengetahuan bahasa yang dipahami itu dalam komunikasi. Yang kedua, struktur luar, yaitu unsur bahasa berupa kata atau kalimat yang seperti terdengar. Yang ketiga, struktur dalam, yaitu makna yang berada dalam struktur luar. Yang keempat, semantik gramatikal. Semantik gramatikal adalah studi semantik yang khususnya mengkaji makna yang terdapat dalam satuan kalimat. Yang kelima, semantik leksikal. Semantik leksikal adalah kajian semantik yang lebih memuaskan pada pembahasan sistem makna yang terdapat dalam kata. Yang keenam, semantik sintaksikal. Semantik sintaksikal merupakan jenis semantik yang sasaran penyelidikannya bertumpu pada hal-hal yang berkaitan dengan sintaksis. Yang ketujuh, semantik maksud. Semantik ini merupakan jenis semantik yang berkenaan dengan pemakaian bentuk-bentuk gaya bahasa seperti metafora, ironi, litotes, dan lain-lain. Contoh semantik. Contoh semantik adalah makna kata atau kalimat yang dikaji secara terpisah dari konteksnya. Yang pertama, makna gramatikal. Makna gramatikal terbentuk ketika suatu proses gramatikal telah mengolah kata yang memiliki makna. Contoh, kuda berlari cepat. Di sini imbuhan ber menunjukkan bahwa subjek melakukan tindakan berlari. Yang kedua, makna denotatif. Makna denotatif adalah makna asli, makna asal atau makna sebenarnya yang dimiliki sebuah leksem. Contoh, bunga mawar berwarna merah. Kalimat ini menyatakan fakta bahwa mawar memiliki warna merah tanpa konotasi tambahan. Yang ketiga, makna idiom. Makna idiom adalah ujaran yang maknanya tidak dapat diramalkan dari makna-makna unsurnya. Contoh, dia menjual gigi. Ini berarti dia tertawa sangat keras, bukan secara harfiah menjual gigi. Yang keempat, personifikasi. Personifikasi adalah gaya bahasa yang menggambarkan seolah-olah benda mati atau makhluk non-manusia memiliki sifat-sifat manusia. Contoh, awan menari-nari di langit. Awan diberikan sifat manusia dengan kata menari. Yang kelima, hiperbola. Hiperbola adalah melebih-lebihkan suatu objek atau situasi bahkan dengan cara yang tidak masuk akal. Contoh, aku sudah menunggu 1000 tahun. Pernyataan ini melebih-lebihkan waktu menunggu untuk menekankan rasa sabar. Yang keenam, eufemisme. Eufemisme adalah gaya bahasa yang menggunakan kata-kata halus untuk menggantikan kata-kata yang kasar, tabu, atau menyinggung. Contoh, dia sudah tiada, menggunakan ungkapan yang lebih halus daripada mengatakan seseorang telah meninggal. Yang ketujuh, ironi. Ironi adalah gaya bahasa yang mengungkapkan sindiran halus dengan menyatakan kebalikan dari fakta yang sebenarnya. Contoh, bagus sekali tulisanmu sampai-sampai tidak bisa dibaca. Sindiran yang menyatakan sebaliknya dari kenyataan. Pembahasan selanjutnya adalah materi kelima, yaitu wacana. Pengertian wacana. Secara etimologis, kata wacana atau diskurs berasal dari bahasa Latin discurrere atau mengalir ke sana kemari. Dari nominalisasi kata diskursus atau mengalir secara terpisah, yang ditransfer maknanya menjadi terlibat dalam sesuatu atau memberi informasi tentang sesuatu. Dalam bahasa Latin abad pertengahan, kata diskursus selain berarti percakapan, perdebatan yang aktif, dan juga keaktifan berbicara. Kata ini juga berarti orbit dan lalu lintas. Dalam pengertian linguistik, wacana adalah kesatuan makna atau semantis antar bagian di dalam suatu bangun bahasa. Oleh karena itu, wacana sebagai kesatuan makna dilihat sebagai bangun bahasa yang utuh, karena setiap bagian di dalam wacana itu berhubungan secara padu. Selain dibangun atas hubungan makna antar satuan bahasa, wacana juga terikat dengan konteks. Konteks inilah yang dapat membedakan wacana yang digunakan sebagai pemakaian bahasa dalam komunikasi dengan bahasa yang bukan untuk tujuan komunikasi. KBBI mendefinisikan wacana sebagai komunikasi verbal, yaitu percakapan keseluruhan tutur yang merupakan suatu kesatuan, satuan bahasa terlengkap yang direalisasikan dalam bentuk karangan atau laporan utuh, seperti
novel, buku, artikel, pidato, atau khotbah. Kemampuan atau prosedur berpikir secara sistematis, yaitu kemampuan atau proses memberikan pertimbangan berdasarkan akal sehat, pertukaran ide secara verbal. Struktur wacana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, struktur adalah cara suatu hal atau unsur disusun. Struktur juga diartikan sebagai unsur-unsur atau bagian yang dibangun dalam pola tertentu. Wacana juga memiliki struktur tersendiri. Suatu wacana bisa dikatakan utuh apabila memiliki struktur yang lengkap. Komponen yang tersusun di dalam struktur wacana adalah unsur internal dan eksternal wacana. Unsur-unsur internal dan eksternal wacana tersebut merupakan unsur pembentuk struktur wacana yang utuh. Menurut tarikan, wacana memiliki 3 bagian, yaitu abstrak atau bagian awal, bagian tengah, dan penutup atau bagian akhir. Ketiga bagian tersebut membentuk sebuah wacana utuh, yang terdiri atas pembuka, tubuh wacana, dan penutup wacana. Secara umum, semua jenis wacana memiliki ketiga bagian tersebut. Dari penjabaran di atas dapat diketahui bahwa secara umum bagian wacana dibagi menjadi 3, yakni pembuka, isi, dan penutup wacana. Struktur wacana secara umum ini juga dapat diidentifikasikan sebagai susunan dari suatu percakapan yang dilakukan oleh 2 partisipan atau lebih. Salah satu model struktur percakapan adalah model organisasi menyeluruh atau overall organization, yang membagi percakapan ke dalam unit-unit percakapan sehingga diperoleh bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. Menurut Rani, struktur wacana tidak seperti struktur kalimat yang lebih tertutup. Hal itu disebabkan komponen dalam wacana bersifat lebih kompleks. Oleh karena itu, dalam jenis wacana yang berbeda, struktur di dalamnya juga sedikit berbeda. Hal ini dapat dilihat pada contoh wacana tulis yang termasuk wacana narasi. Wacana narasi memiliki 5 bagian, yaitu orientasi atau pembuka, komplikasi, sequence of events, resolusi, dan koda atau penutup. Struktur wacana narasi ini berbeda dengan struktur wacana iklan. Di dalam wacana iklan terdapat 3 jenis bagian utama, yaitu headline, badan iklan, dan penutup iklan. Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa struktur wacana yang dilihat dari pendekatan deskriptif, struktur wacana dalam pendekatan deskriptif berbeda dengan struktur wacana dengan pendekatan kritis. Menurut salah satu tokoh wacana kritis, yaitu Van de Geek, ada 3 dimensi teks dalam wacana kritis. Ketiga dimensi teks tersebut adalah struktur makro, superstruktur, dan struktur mikro. Unsur wacana. Menurut Mulyana, unsur dalam sebuah wacana dapat dibagi menjadi 2, yaitu unsur dalam atau internal dan unsur luar atau eksternal. Yang pertama, unsur internal. Unsur internal wacana merupakan unsur yang berhubungan dengan aspek formal sebuah bahasa. Yang pertama, kata dan kalimat. Kata adalah unsur bahasa yang dapat berdiri sendiri, sedangkan kalimat setidaknya memiliki unsur subjek dan predikat yang memiliki makna secara lengkap dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua, teks dan konteks. Teks berisi sengkumpulan kalimat yang memiliki kepaduan dan kesatuan sehingga dapat memberikan pemahaman yang jelas tentang isi dan makna kepada para pembaca. Teks memiliki susunan karena tersusun atas pemersatu antara kalimat yang satu dengan yang lain. Bahwa teks tidak hanya kumpulan kata atau kalimat yang berdiri sendiri, tetapi juga sesuatu yang diciptakan atau disusun dengan cara tertentu sehingga membentuk pengertian pada konteks tertentu dan bertujuan untuk menyampaikan pesan. Yang kedua, unsur eksternal. Unsur eksternal wacana merupakan unsur-unsur yang terdapat di luar sebuah wacana. Unsur-unsur eksternal wacana yaitu implikatur, presuposisi, inferensi, konteks, dan referensi. Yang pertama, implikatur. Menurut Gereja, implikatur adalah sebuah ujaran yang menyeratkan suatu yang berbeda dengan apa yang sebenarnya diucapkan pembicara. Yang kedua, presuposisi. Menurut Rahardi, presuposisi adalah perkiraan atau prasangkaan. Pernyataan ini muncul ketika perdebatan panjang mengenai hakikat dan rujukan, yaitu apa-apa, sesuatu, benda, keadaan, dan sebagainya, yang dirujuk oleh kata, frasa, kalimat, ataupun ungkapan lain. Yang ketiga, inferensi. Menurut Moeliono, inferensi merupakan proses yang harus dilakukan pembaca agar dapat memahami makna yang secara harfiah tidak terlihat di dalam wacana yang dinyatakan oleh pembicara atau penulis.
Yang keempat, referensi. Dalam kajian wacana, menurut Mulyana, referensi adalah hubungan antar kata atau kelompok kata untuk menunjuk kata atau kelompok kata lainnya yang berada di dalam satu konteks wacana. Yang kelima, konteks. Menurut Mulyana, konteks merupakan situasi atau latar terjadinya sebuah komunikasi. Konteks dapat dianggap sebagai penyebab terjadinya suatu pembicaraan. Jenis-jenis wacana. Yang pertama, wacana deskripsi. Menurut Nur Laksana Eko Rusminto, seperti yang telah diketahui, deskripsi merupakan gambaran atau bagaimana seseorang menggambarkan. Kaitannya dengan wacana, deskripsi diartikan sebagai bentuk wacana yang melukiskan sesuatu sesuai atau sama persis dengan keadaan aslinya, hingga pembacanya dapat mencitrai atau mencium, mendengar, merasakan, dan melihat apa yang dilukiskan sesuai dengan yang dicitrakan penulis. Yang kedua, wacana eksposisi. Menurut Nur Laksana Eko Rusminto, eksposisi berarti membuka atau memulai jika diartikan dalam bahasa Inggris. Adanya wacana ini berarti penulis membuka wacananya untuk membahas sesuatu, biasanya data yang disajikan dalam wacana berupa informasi faktual dan analisis objektif terhadap fakta. Data faktual misalnya suatu kondisi yang benar-benar terjadi, cara melakukan sesuatu, juga tentang operasional aktivitas yang dilakukan manusia. Sedangkan analisis objektif terhadap fakta seperti kenyataan tentang orang yang teguh pada pendiriannya. Yang ketiga, wacana argumentasi. Menurut Rusminto, wacana argumentasi merupakan wacana yang terdiri dari alasan dan pendapat untuk membuat simpulan, juga memberikan pendapat atau alasan terhadap suatu hal. Alasan ini berfungsi untuk menolak atau mendukung sebuah pendapat. Bentuk wacananya sering dijumpai pada tulisan-tulisan ilmiah, seperti esai, makalah, artikel, skripsi, tesis, disertasi, surat keputusan, atau naskah-naskah tuntutan pengadilan. Tujuan dari wacana argumentasi adalah untuk meyakinkan pembaca mengenai kebenaran yang disampaikan penulis beserta bukti-bukti yang dapat menghapus keraguan pembaca. Yang keempat, wacana persuasi. Menurut Rusminto, persuasi berasal dari bahasa Inggris persuasion, turunan dari kata to persuade, yang berarti membujuk atau meyakinkan. Wacana ini berarti mengajak, menganjurkan, atau bahkan melarang. Persuasi sendiri berarti membujuk atau meyakinkan. Biasanya bahasa yang digunakan cenderung tidak masuk akal, karena yang paling penting adalah wacananya dapat membujuk pembaca. Yang kelima, wacana narasi. Menurut Rusminto, narasi berasal dari bahasa Inggris narration dan naratif, atau cerita dan menceritakan. Sifat dari wacana narasi adalah menceritakan suatu hal. Wacana ini berusaha menyampaikan sesuatunya berdasarkan kronologis atau urutan kejadian. Narasi merupakan ragam wacana yang menceritakan proses terjadinya peristiwa. Wacana ini memberi arti pada sebuah kejadian agar pembaca dapat memetik hikmah dari kisah yang diceritakan. Sasarannya adalah memberikan gambaran yang sejelas-jelasnya mengenai langkah urutan, fase, atau rangkaian suatu kejadian kepada pembacanya. Bentuk wacana ini biasa ditemukan pada autobiografi, biografi resep, atau tata cara, dan laporan peristiwa. Tujuan dari wacana ini ada kalanya memberi informasi atau berbagi pengalaman terhadap pembaca.